Kisah dua malaikat mengiringi kematian Firaun dan pasukannya. Pada zaman dahulu, di negeri Mesir yang megah dan penuh kekayaan, hiduplah seorang raja yang sangat zalim dan congkak. Namanya Firaun. Ia mengaku sebagai Tuhan, memerintahkan rakyat untuk menyembahnya, dan menindas kaum Bani Israel dengan kekejaman yang tak terperi. Di antara Bani Israel itu, ada seorang nabi yang diutus Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyeru Firaun agar menyembah Allah yang Maha Esa dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun, Firaun menolak dengan angkuh, bahkan menantang dengan sihir dan kezaliman. Setelah berbagai mukjizat diturunkan dan peringatan diberikan, akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel meninggalkan Mesir. Di tengah malam, Musa bersama kaumnya meninggalkan kota. Firaun yang mendengar pelarian ini segera mengumpulkan pasukan terbaiknya dan mengejar mereka dengan penuh amarah. Tujuannya jelas, menumpas Musa dan semua pengikutnya. Akhirnya mereka tiba di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka lautan luas terbentang, dan di belakang mereka, debu mengepul karena pasukan Firaun semakin mendekat. Saat itu, Bani Israel mulai ketakutan. Namun, Allah menurunkan wahyu kepada Musa. Pukulkanlah tongkatmu ke laut. Musa pun memukulkan tongkatnya, dan terjadilah keajaiban. Laut terbelah menjadi 12 jalan, dan air menjulang seperti gunung di kanan dan kiri. Kaum Bani Israel pun melintasi dasar laut dengan selamat. Firaun dan pasukannya menyusul. Mereka masuk ke dasar laut dengan sombong, tanpa rasa takut. Tapi saat Musa dan kaumnya telah sampai di seberang, Allah memerintahkan laut kembali seperti semula. Air pun menutup rapat, dan Firaun serta pasukannya terperangkap di dalamnya. Mereka terkejut, ketakutan, dan panik. Di saat ajal sudah di depan mata, Firaun berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Qs. Yunus 90. Namun, tobatnya sudah terlambat. Pada saat itu, Allah telah menetapkan bahwa tobat yang datang saat nyawa akan dicabut tidak akan diterima. Firaun telah melewati batas. Peran malaikat. Dalam sebuah riwayat dari tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa saat Firaun hendak mengucap tobatnya, malaikat Jibril turun dari langit. Ia melihat Firaun yang sedang sekarat di dalam air, berusaha mengucap kata-kata keimanan. Jibril pun mengambil lumpur laut dan memasukkannya ke dalam mulut Firaun agar dia tidak sempat menyebut nama Allah. Jibril berkata, "Aku khawatir rahmat Allah akan menyentuhnya. Maka aku timbun mulutnya dengan lumpur." Hari, Tirmidzi dan Ahmad, dengan perbedaan kualitas sanad. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa dua malaikat maut ikut hadir di saat Firaun sekarat, sebagai wujud perintah Allah untuk mencabut nyawa makhluk yang paling congkak itu. Mereka menyaksikan bagaimana Firaun merasakan azab di dunia sebelum azab akhirat. Tubuhnya ditarik ke dasar laut, sementara jiwanya dicabut dalam keadaan hina dan penuh penyesalan. Khalifah Umar bin Khattab dan janda yang menangis di malam hari. Malam telah larut, langit Madinah diselimuti bintang-bintang yang bertaburan seperti lampu kecil di lautan gelap. Angin malam berembus pelan membawa udara dingin. Namun, di tengah kedamaian itu, seorang lelaki tinggi besar, berwajah tegas, berjalan sendirian di antara gang-gang kota. Dialah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin kaum muslimin, Umar tidak hanya duduk di istananya menunggu laporan. Ia sering turun sendiri ke jalan-jalan untuk melihat kondisi rakyatnya, memastikan tak ada yang lapar atau dizalimi. Pada malam itu, langkahnya terhenti di depan sebuah tenda reyot di pinggir kota. Dari dalam terdengar suara tangis anak-anak yang memilukan. Tangis itu menusuk hati Umar. Ia mendekat perlahan dan melihat cahaya api dari tungku yang sedang menyala. Di sana, seorang wanita tengah duduk lesu di dekat panci yang diletakkan di atas api. Ia tampak kelelahan dan sedih. Anak-anak kecil mengerubungi sang ibu, menangis dalam keadaan lapar. Umar pun memberi salam dan bertanya dengan suara lembut, "Wahai ibu, mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis karena lapar. Sudah 2 hari kami tidak makan. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali air.
Aku sedang memasak air dan batu agar mereka mengira ada makanan dan akhirnya tertidur." Umar terkejut mendengar jawaban itu. Ia merasa terguncang. Sebagai seorang pemimpin, ia merasa bersalah telah ada rakyatnya yang kelaparan tanpa sepengetahuannya. Kemudian Umar bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan kepada khalifah?" Wanita itu tidak tahu bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Umar sendiri. Dengan nada kesal, ia berkata, "Kalau Amirul Mukminin adalah orang baik, tentu dia tahu ada rakyatnya yang kelaparan seperti kami." Ucapan itu menamparkan batin Umar. Tapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia merasa semakin bertanggung jawab. Tanpa berkata banyak, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang penyimpanan harta negara. Di sana ia memanggul sendiri karung gandum, minyak, dan kebutuhan makanan lainnya. Ajudannya yang ikut bersama menawarkan diri untuk membawa beban itu, namun Umar menolaknya dengan tegas. "Apakah kamu yang akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" katanya. Setibanya kembali di tenda, Umar segera menyiapkan makanan. Ia sendiri yang menyalakan api dan mengaduk masakan di dalam panci, hingga masakan matang dan aroma harumnya membuat anak-anak tersenyum bahagia. Mereka pun makan dengan lahap. Sang janda terharu dan berkata, "Engkau lebih baik dari Umar bin Khattab." Mendengar itu, Umar hanya tersenyum dan berkata pelan, "Akulah Umar bin Khattab." Wanita itu terdiam, tak percaya. Ia tersungkur sambil menangis, meminta maaf atas ucapannya. Namun Umar menenangkannya dan berkata, "Aku tidak marah. Engkau hanya menuntut hakmu, dan itu benar." Keesokan harinya, Umar memerintahkan agar wanita itu dan anak-anaknya diberi bantuan tetap dari kas negara. Kisah mukjizat Rasulullah membelah bulan Shakiki Al-Qamar. Latar belakang peristiwa. Pada masa awal kenabian di Mekah, Rasulullah SAW menghadapi penolakan dan permusuhan dari kaum Quraisy. Mereka sulit menerima risalah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam usaha untuk melemahkan hujah Rasulullah, orang-orang musyrik sering meminta mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti nabi-nabi terdahulu. Suatu malam, para tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan lainnya berkata, "Lebih besar dari, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, perlihatkan kepada kami suatu tanda yang jelas dari langit." Mereka meminta agar Rasulullah membelah bulan sebagai bukti nyata. Peristiwa terbelahnya bulan, dengan izin Allah SWT, Rasulullah SAW pun berdoa dan menunjuk ke arah bulan yang sedang terang di langit malam. Maka secara tiba-tiba, bulan terbelah menjadi dua bagian di hadapan mereka. Kedua belahan bulan itu dikatakan terlihat sangat jelas. Bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa satu belahan tampak di sisi Gunung Hira, sementara yang lain di sisi yang berlawanan. Setelah beberapa saat, bulan itu kembali menyatu. Rasulullah bersabda, "Lebih besar dari, saksikanlah peristiwa ini." Peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa Isra, Miraj, diperkirakan sekitar 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Reaksi kaum Quraisy. Alih-alih beriman, sebagian besar kaum Quraisy berkata, "Lebih besar dari, Muhammad telah menyihir kita. Ini hanyalah sihir yang kuat." Mereka bahkan menunggu kafilah dagang dari luar Mekah untuk memastikan apakah orang lain juga melihat fenomena tersebut. Ketika kafilah tiba dan menyatakan bahwa mereka juga melihat bulan terbelah di perjalanan, kaum Quraisy tetap menolak kebenaran tersebut, dengan dalih bahwa itu hanya sihir yang meliputi semua orang. Allah SWT mengabadikan peristiwa ini dalam surah Al-Qamar. Lebih besar dari, telah dekat datangnya, saat itu dan telah terbelah bulan. QS. Al-Qamar 1. Namun dalam ayat-ayat berikutnya Allah juga menyebutkan bahwa mereka tetap tidak beriman. Lebih besar dari, dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." QS. Al-Qamar 2. Hadis-hadis tentang mukjizat ini. Beberapa hadis sahih dari Bukhari dan Muslim menyebutkan peristiwa ini. Dari Anas bin Malik lebih besar dari, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kepada mereka tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua bagian hingga mereka bisa melihat gunung Hira di antara keduanya. Hari, Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud lebih besar dari, kami bersama Rasulullah di Mina,
lalu bulan terbelah menjadi dua. Sebagian berada di atas gunung, dan sebagian lagi berada di bawah. Rasulullah bersabda, saksikanlah peristiwa ini. Hari Muslim